Bismillahirrahmanirrahim. Fazainabun wa bada'al qaya wa ummu kulsum jakat radiyah antisini swatin wafatul mustafa khairna fatana nabiyya mustafa aisyatun wa hafsatun wa sauda sofiyatun maimunatun wa rahmah hindun wa jainabun pada zuwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah hamzatu ammu wa abbasun pada amatuhum sofiyatun datutida wa qabla hijratin nabiyil isra mimma fatalaina min qudri yusra wa pada isra'il urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabbakal lama min ghairi kaifin wa min ghairi wakarat alaihi khamsan bada khamsina farat wa balaghal umata bil isra'i wa qadi khamsatin bilam tira'i wa fajasidikun bitasdikillahu wa bil uruji sidku wa fa'ahlahu wa hadihi aqidatun mutasara walil awami salatun muyassara Ba'amadun majuki mayang tamili swadikil masduki walhamdulillahi wa sholat salama ala nabi khaiman qad allama sabi wa kulli mursidi wa kulli mamdi khairin nabiyya qadi wa asalu karima ikhlasa samaituha haqiqatal awami min wajibil fidni bitamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam Allahumma salli wa sallim wa barik ayo bismillah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal harfu dan adapun bermula huruf. Yang bener loh ya. Bahwa maka itu bermula huruf fil lughati dalam makna bahasa at-tarafu itu ujung atau sudut. Oke, ujung lah yang normalnya mah. Wa fistilahin nuhati dan dalam istilahnya ulama-ulama nahu. Nah itu diperhatikan, kalau kemarin kan nahwiyin, ya kan? Kalau nahwiyin itu jamak mudzakar salim. Nah ini yang sebelumnya kan wa fistilahin nahwiyin itu kan dalam fi'il itu aja lah yang halaman sebelahnya. Kalau enggak yang paling atas wa fistilahin nahwiyin kan. Nah sekarang musonib seolah-olah memberikan kepada kita kosakata yang banyak. Jadi bukan nahwiyin tapi nuhat. Nuhat itu jamak taksir. Oke? Jamaknya nahin. Nuhatun. Oke, yo. Kudu tahu maksud saya. Kalimatun itu kalimat atau kata dalat yang menunjukkan bukan dalat apa dalat. Dalat
yang menunjukkan apa kalimat. Nah, termasuk mau obdon. Lu jangan ngikutin maaf tuh lakum dinukum. Jewer munjiri. Lah iya tadi itu loh. Ngerti gak? Munjiri mah takut jewer odon aja pegang doang lah ilah itu. Yo, yang kenceng kalau jewer odon. Ayo. Dalat yang menunjukkan apa kalimat, ala maknan atas suatu makna. Nah, makna itu apa? Arti. Arti kan gitu, makna itu kan bahasa Arab masih. Kalau di Indonesia kan arti gitu. Ayo. Begoiriha dalam selain kalimat. Dalam lainnya, nggak usah selain lah. Dalam lainnya kalimat. Dalam lainnya kalimat. Udah itu simpel. Perhatikan. Huruf adalah menurut istilah bahasa itu sudut atau ujung. Oke? Ujung. Ya kan? Kalau dalam istilah ilmu nahwu, kalimatun dalat ala maknan tapi fi ghairiha. Kalimat, diperhatikan. Kalimat yang menunjukkan makna tapi bukan pada dirinya. Kalau kemarin fi isim dan fi'il kan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Ingat kan? Nah, huruf kalimatun dalat ala maknan tapi fi ghairiha. Bukan fi nafsiha. Kalian tiga ini harus nanti saya tulis. Cuman kan belum ngerti kalian. Maka huruf dalam ilmu nahwu itu kalau bahasa Inggrisnya to be. Atau dalam bahasa Indonesianya kata sambung. Seperti dari. Dari itu nggak mempunyai makna. Mempunyai makna kalau udah disambung. Minal madrasah umpamanya. Oke lanjut. Nahwu min itu seumpama lafat min, artinya dari. Fa inna hadzal lafdho. Nah begitu. Fa inna hadzal lafdho. Jadi setelah hadza, karena itu jatuh setelah inna, lafdho bukan lafzi. Dulu lagi pemula, sebelum saya tegas, itu banyak yang membaca hadzal lafzi disangkanya mudhof ilaih. Ini bukan mudhof ilaih tapi musar ilaih. Jadi i'rabnya ha al-lafdho tergantung tarkibnya hadza. Nah, kenapa dibaca al-lafdho? Karena sebelumnya lafaz inna itu kan tansibul isma wa tarfaul khobar. Ingat kan? Nah, fa in ayo. Fa inna hadzal lafdho, maka sesungguhnya inilah lafat min, kalimatun itu kalimat, dalat yang menunjukkan apa kalimat, ala maknan atas suatu makna, wahwa dan bermula maknanya kalimat, al ibtida'u itu permulaan. Iya, ibtida. Makanya kalian kayak Alpin, Aal, terus Bakhir, Japir, itu masih kelasnya ibtida, permulaan. Makanya kudu bener loh, masih kelas ibtida udah berlagak kayak anak SMA. Lepak lu. Ayo. Wahadal makna, dan bermula inilah makna, Yaitu ibtida. Wahadal makna, dan bermula inilah makna, yaitu makna ibtida, layatamu, Layatimu harokatin bersalah. Tama yatimu itu yang lu parah di situ. Tapi saya baca layatimu nggak nangis. Layatamu nggak nangis, Pak. Lu baca layatumu aja sekalian. Iya kan? Layatimu. Ngerti Ron, Kiron? Lu perhatikan. Ini yang nggak ngaji siapa? Rehan Bugel. Lah, ya gak? Kemana ntar tanyain? Bakhir. Lu kan CS-nya. Lu semalam gua ngaji kemana lu? Lu berani gak nanyain? Takut lagi lu. Ntar dibantah. Ngapain lu nanyain gua? Takut dia. Orang badannya gembolan dia. Gitu ayo. layatimu itu Layak panjang, bukan layatimu. layatimu
itu tidak sempurna, apa makna? Hatta tadumma, sehingga bertemu, hingga bergabung. Nah iya. Hatta tadumma, hingga bergabung, ila hadhil kalimati, kepada inilah kalimat, khairoha, Fa'ilnya apa tadi? Hatta tazumma. hatta tadumma, hingga bergabung apa kalimat? Itu sebenarnya itu kebalik gitu. Ntar dulu. Coba saya lihat. Hatta masa itu bapak-bapak sih huruf ya. Lalu saya lihat perbandingan. Mana sih? Wal harfu at-taraf. Kata tadumma juga. Wahadal makna, dan bermula ini makna. Layatimu, itu tidak sempurna apa hadal makna. Hatta tazumma, sehingga bergabung apa kalimat. Itu masalahnya. Ghairoha, iya kan? Kan jelimet itu. Bukan jelimet, masalah ini harokatin. Kalau sama mendingan dibuang aja harokatnya. Lah iya kan? Hatta tuzamma ila hadhil kalimati, gitu loh. Kalau enggak, kalau hatta tazumma lah, sehingga bergabung apa kalimat, ila hadhil kalimati, pada ini kalimat, yaitu min tadi umpamanya, ghairoha, pada lainnya kalimat. Ayo. Hatta taduma, sehingga bergabung apa kalimat, ila hadhil kalimati, kepada inilah kalimat, min ghairoha, pada lainnya kalimat min. Ya. Fatakulu, maka berkata siapa kamu, dhahabtu minal baiti, pada lafadz dhahabtu minal baiti. Dhahabtu, pergi, siapa saya, minal baiti, dari rumah. Masalan, ay masaltu masalan, dengan seumpamanya. Ya. Udah segitu dulu. Nih perhatikan, ini kalau nggak langsung dijelaskan, Askar siap-siap ntar bacanya. Nih perhatikan. Kemarin disebutkan untuk membuat kalam itu kan syaratnya kemarin ada 4: lafadz, murakkab, mufid, wadho, kan gitu, ingat. Nah, murakkab itu kan susunan, ingat kan? Susunan itu maksudnya berarti ada bahan kata yang dibuat susunan. Nah, bahan kata itu namanya kalimat. Nah, kalimat itu dalam bahasa Arab terbagi 3. Pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Nah, tapi saya tambahin huruf ma'ani, bukan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim. Itu huruf hijaiyah, nyambung kan? Huruf ma'ani. Nah, huruf itu apa? Nah, sebelum dibahas, dicontohkan, dibahas dulu. Huruf adalah, udah ini saya hapus ya, biar sama atasnya. Huruf, tapi huruf yang dimaksud huruf adalah ma'ani, maka ja'ali maknan itu loh, atau maknan dah, jamaknya ma'ani. Apa itu huruf? Kalimatun jalat ala maknan. Sama huruf, atau dalam bahasa Indonesianya kata sambung, kalau bahasa Inggrisnya to be, itu adalah kalimatun jalat ala maknan. Kalimat yang ini sama nih. Ini 3-3-nya sama. Kata yang menunjukkan makna.
huruf juga menunjukkan makna. Cuman bedanya, kalau ini kan fi nafsiha, fi isim ya fi nafsiha. Cuman walam taktarin bizamanin, nggak kebarengan masa waktu. Kalau fi'il kan kebarengan masa. Nah, kalau huruf kalimatun dalat ala maknan, kata yang menunjukkan arti. Tapi fi ghairiha. Oh, fi ini kata kuncinya. Menunjukkannya bukan fi nafsiha tapi fi ghairiha. Nyambung? Contohnya min. Min maknanya dalam bahasa Indonesianya dari. Bahasa Inggrisnya from. Buset dah. Emang lu pikir gua nggak ngerti bahasa Inggris apa, Ndri? Dia nggak. Makanya kayak Aal itu sebutannya bukan Portugis, Portugal. Kalau makan Portugal, apa itu Pak Portugal? Apa Don? Lah porsi tukang gali banyak, bukan bahasa Inggris, ya kan? Udah ngurusin Aal. Min ini maknanya dari. Dari ini nggak mempunyai makna kalau nggak digabung dengan kalimat lain. Maka contoh yang lain, ini contoh yang lengkap, contohnya min. Apa tadi ya biar sama itu. Zahabtu, saya berangkat minal baiti. Nah ini loh, min, ini asalnya min, disukun. Berhubung al baiti itu kan yang di huruf mati. Maka yang tadinya min menjadi minal. Ini saya tandain. Nyambung kan? Nah, min ini loh mempunyai arti dari kalau digabung dengan lafaz lain, yaitu contoh di sini al baiti. Zahabtu minal baiti. Nyambung kan? Aska paham kan? Lupa nopal. Jangan manggut-manggut doang lu. Jewer Aska. Pelan-pelan. Lu kan masuk jewer, bukan dendam bener lu. Masya Allah. Ntar Aal gak terima gimana lu? Iya kan? Udah gitu kurang HB. HB itu apa sih? Darah Pak Tono ya? Pak Aska katanya kurang HB. HB itu darah ya? Iya. Hemoglobin. Loh, hemoglobin. Itu kalau HB di Jogja gelar Sultan Hamengkubuwono. Sembarangan lu. Maka tergantung. Iya kan? Nyambung nih. Huruf adalah, itu maksudnya wal harfu wa aksamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan. Huruf tapi yang ja'a limaknan, yang datang tapi mempunyai makna. Kalau hurufnya enggak mempunyai makna, enggak bisa dibuat rangkaian kalam. Bisa dipahami ya? Nah, ini udah selesai 3 ini. Isim udah dibahas. Ini apalin. Ayo kalian baca bareng-bareng. Apa itu isim? Al ismu huwa kalimatun, bareng-bareng. Kalimatun dalat ala ma'nan bi nafsiha walam taktarin bil mani. Kalau di itu ada watannya, cuman kalau di kitab ini kan nggak ada. Apa maksudnya? Kalimat yang menunjukkan makna dalam dirinya, tidak kebarengan zaman. Ayo kalimat, kalian baca bahasa Arabnya kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Kalau di dalam jurmi ada watan, kalau di sini kan nggak ada. Kalimat bareng-bareng ya, kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Baru kalian artikan. Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna
dalam dirinya, gitu aja udah. Dan tidak kebarengan zaman. Gampang kan? Ayo. Isim adalah kalimatun dalat ala maknan binafsiha walam taktarin bizamanin. Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna atas dirinya dan tidak kebarengan zaman. Nah, itu isim. Yang kedua fi'il. Apa itu fi'il? Kalimatun, ini sama nih maksudnya ya. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waktaronat di zamanin. Ayo. Fi'il ada al fi'lu huwa, ayo al fi'lu huwa. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waktaronat di zamanin. Nah, fi'il adalah, tahu kan? Kalimat itu kata, kalimat yang menunjukkan makna dalam dirinya dan kebarengan dengan zaman. Ayo, fi'il adalah, ayo. Fi'il adalah kalimat yang dalam dirinya yang sudah dibareng dengan zaman. Nah, contohnya doroba dan lulus. Nah, itu kalian kudu hafal dan diingat-ingat. Ini teori. Nah, supaya tujuannya saya suruh ngomong begitu ini kan benar-benar pemula, supaya Bakhir, Japir, jangan kelamun aja, Jawirin, Japir. Kenceng kalau dia mah, nah gitu, ngelamun mulu. Lu Rehan paham kan? Nah sekarang huruf. Wal harfu kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha, kan simpel ini. Ya kan? Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha, kalimat yang menunjukkan makna dalam lainnya. Ngerti kan? Ayo. Wal harfu kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Huruf ialah, ayo. Huruf adalah kalimat yang menunjukkan atas makna dalam lainnya atau dalam lainnya. Itu huruf itu harus digabung dengan isim. Makanya ya bukan hanya isim sih. Nah, kalau isim ya, kalau fi'il qad itu kan huruf. Umpamanya qad qomatis shalah gitu kan. Oke, titik. Lu udah mutolaah. Maknanya itu ribet-ribet lo, udah mutolaah belum? Oke, ayo coba. Amsilatun lil ismi. Ayo. Amsilatun bermula contoh-contoh lil ismi bagi kalimat isim. Kitabun itu lafat kitabun, artinya buku. Kolamun, lafat kolamun artinya pulpen. Bukan begitu sebenarnya. Amsilatun lil ismi ay hadhihi amsilatun lil ismi. Nah, isinya amsilatun kitabun yaitu itu badal. Oke? Jadi amsilatun itu khobar. Mubtada'nya dibuang. Kalau ditakdirkan ay hadhihi, ya nggak apa-apa, salah itu kan biasa kan. Kalau masih belajar, ay hadhihi amsilatun lil ismi. Nah, isinya amsilatun kitabun, yaitu lafaz kitabun, maknanya kitab. Kitab itu bahasa Arab, diartikannya buku. Oh gitu loh. Ayo. Amsilatun ay hadhihi amsilatun bermula inilah itu contoh-contoh lil ismi bagi kalimat isim. Ya. Kitabun yaitu lafat kitabun artinya buku. Kolamun dan lafat kolamun artinya pulpen. Dawatun dan lafat dawatun. Kalau bahasa Indonesia resmi bukan pulpen, apa? Pena. Pena. Nah, gitu loh. Lo kan kita juga harus tahu ngerti bahasa gaul, juga ngerti bahasa resmi. Lo gitu loh. Ntar manggil umpamanya si Bakhir manggil bapaknya, bapak itu kan bahasa resmi, babi. Ono si Ok siapa? Babi gua. Lah, babi gua itu bahasa pasaran. Kalau bahasa resminya bapakku atau bapak saya. Oh gitu loh. Ayo. Kolamun dan lafat kolamun artinya pena. Dawatun dan lafat dawatun artinya wadah tinta.
Kurosatun dan lafat kurosatun artinya Pelan-pelan biar liatin bocah. Ayo artiin kalian tong. Jawatun tempat tinta. Dulu kan kalau nulis tuh diwadain. Kalau sekarang kan pulpen jadi. Nih kalau dulu itu begini. Nih wadah tinta tuh. Wadah tinta tuh kan begini kan. Ada yang bulat. Oh, ini bisa dibuka. Cuman sekarang nggak ada. Kalau dulu saya begitu. Nah pulpennya nggak kayak. Kalau sekarang kan kalian langsung nulis kan. Nah pulpennya ini lancip. Ujungnya tuh lancip. Kalau nulis ditotolin dulu baru nulis. Begitu emang. Nah, tintanya tuh digosok di piring pakai air hangat. Wah, supaya nggak cepet kering. Serabut pisang jantung pisang itu kan ada tengahnya yang nggak gedebong, ya kan? Nah itu dipotong-potong tuh nanti kayak benang kalau ditarik, ya kan? Itu dikeringin, dijemur. Nah terus kalau udah kering dikasih air hangat. Nah itu tadi tintanya gosok sendiri. Dulu memang begitu. Nah itu namanya bahasa Arabnya jawatun. Bukan dawet, ntar lu bahasanya dawatun, dawet. Lepak ini Andre otaknya pasti dawet. Orang otaknya makanan dia. Apa lagi Bang Andre bagi dong. Lo nanti Bang nyontoin dawatun dawet, bagi dong ya nggak ada. Lanjut. kurosatun dan buku tulis. Kurosatun dan lafat kurosatun artinya buku tulis. Kertas. Iya. Kalau buku tulis itu kitabun tadi, kurosatun kertas. Kalau kurosa itu gini loh. Kurosa itu sebenarnya nih kalau kitab dulu, kalau ini kan di sebendel. Nih kurosa tuh kertas tuh gini loh. Biasanya normalnya itu halaman pertama terakhir itu halaman 16. Kalian yang materi suut itu loh. Nah ini namanya satu kurosa. Cuman kadang-kadang kurosa itu ada yang cuma 4 lembar. Jadi 8 halaman. Kalau 4 lembar kan 8. Nah ini kurosa. Ini kitab-kitab dulu tuh begini. Tuh. Ya kan? Nah ini ini kurosa namanya. Ini kan isinya maksudnya biar kalian paham ngaji juga. Nah ini loh. Kan beberapa halaman. Kalau ini 8 ginian itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan kali 2. Bolak-balik maksudnya. Nah, maka halaman terakhir kurosa itu halaman 16. Dan itu pasti. Kurosa yang kedua itu pasti halaman 17. Ngerti kan? Dan seterusnya. Paham maksudnya? Itu kalau kalian menggeluti kitab kuning yang sebenarnya. Maka pertama judul harus kalian hafal. Rawi pengarangnya siapa? Itu sering kalian tawasuli, doain. Terus guru kalian siapa? Sering fatihain. Supaya ikatan batin kalian itu nggak putus. Alakoh dari guru, dari pengarang kitab. Ilmunya insya Allah manfaat, barokah. Pinter penting. Tapi lebih penting adalah manfaat barokah. Karena banyak orang pinter untuk minterin orang. Oke lanjut. Kurosa. Jari datun dan lafat jari datun artinya koran. Koran. Oh, orang. Lu apa menjadi? Surat kabar. Surat kabar. Alah, ini kitab itu udah kitab modern. Jarida itu dulu kan surat kabar. Sekarang sih udah kurang tenar lah, karena udah kalah sama media online. Dulu itu kan koran itu jarida, gitu loh. Kalau jarodun belalang, ini bahasa Arab modern ini udah bahasanya ada jarida. Ayo. Jari datun dan lafat jari datun artinya surat kabar. Surat kabar atau koran kalau ini ya. Yo.
Kholilun dan lafat kholilun artinya kekasih. Nah, kholilun itu bisa jadi makna asalnya kekasih. Mana asalnya boleh jadi khalil itu nama orang. Terus juga solihun, ya kan? Bisa jadi makna asalnya orang yang soleh. Bisa jadi nama orang, tapi harus ngerti mana asal, gitu loh. Ngerti kan? Ayo. Solihun dan lafat solihun artinya orang yang soleh. Ya. Imronun dan lafat imronun. Bukan imronun, imronu. Itu isim garu munsharif. Bukan imronun. Imronu dan lafat imronu artinya berkembang. 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 Ya berkembang bisa. Imron itu maknanya rame nggak boleh kan ada makmur. Iya kan? Gitu loh, ayo. Imronu dan lafat imronu artinya rame. Warokotun dan lafat warokotun artinya daun. Ya. Sabuun dan lafat sabuun artinya binatang buas. Artiin kalian. Kayak serigala, anjing, singa, babi, itu termasuk kan hewan macam-macam. Kalau yang galak-galak seperti tadi, itu termasuk dalam kategorinya sabuun. Ngerti kan? Pakai ain, pakai sin, sabuun. Binatang buas. Kalau kerbau, sapi, kambing, itu hewan-hewan biasa. Hewan ahli, maksudnya hewan jinak. Gitu loh. Nah, kalau ini wahsi. Wahsi pun macam-macam. Kan babi juga ada dua. Ada babi hutan, ada babi ternakan. Ngerti kan? Nah, kalau babi liar, itu yang suka nyolongin. Nyolongin duit, tuh babi ngepet cewer. Itu mah babi ngepet, nyolongin duit lagi. Kalau babi yang suka itu namanya babi hutan. Ngerti kan? Babi liar. Ada babi yang diternak kayak kambing, kayak sapi gitu loh. Lu nggak usah benci sama babi. Emang salahnya babi kenapa orang Allah juga menciptakan babi? Kan najis, Pak. Ya nggak usah jauh-jauh najis. Tai kita itu najis. Lu iya apa enggak? Lu kencing. Kencing najis apa enggak? Najis. Lah iya. Tapi itu munggolado, Pak. Kalian bahkan bisa lebih munggolado, lebih najis daripada anjing babi, ya kan? Kelakuannya pada kurang ajar, itu lebih munggolado daripada anjing kan sembarangan. Makanya jangan, nggak usah anti. Melihat anjing dilemparin. Emang salahnya anjing apa? Paham nggak? Digodain. Begitu digodain, ngejar-ngejar, ya lu yang salah. Dulu kan Bakir gitu kan, ke Pak Saiful, gua kelepak lu. Ya enggak, anjingnya Pak. Lo itu anjing itu yang masuk surga aja ada. Kitmir itu anjingnya Ashabul Kahfi. Kalian baca surah Al-Kahfi. Gitu kan. Loh, jangan dikira. Loh, jangan beragama salah nerap. Itu mabuk agama namanya. Lihat anjing salah kagak dilemparin. Anjing najis, Pak. Najis kenapa kudu harus takut sama anjing? Kenapa ngelihat anjing juga benci? Buktinya Allah juga menciptakan, ini diperhatikan supaya beragamanya benar. Karena anjing kalau dilatih, anjing pangkatnya kolonel ada. Tentara itu yang menjinakkan bom, yang direngrut sama termasuk piaranya tikus, iya kan? Tikus apa bahasa Arabnya? Apa? Siapa yang tahu? Fa'run atau fa'rotun? Nih tulisannya. Fa'rotun biasanya. Itu menunjukkan seekor tikus. Kalau fa'run jenis tikus. Gitu loh. Lanjut. Himarun dan lafat himarun artinya keledai. Bukan kedelai ya, ntar kedelai lagi lo.
Oke. Dhi'bun dan lafat dhi'bun artinya serigala. Ya. Namirun dan lafat namirun artinya macan tutul. Nah, tulis kalian. Namir itu jenis. Nah, itu dhi'bun, namirun, termasuk fahdun itu termasuk sabuk. Ayo, binatang buas. Fahdun dan lafat fahdun artinya macan tutul. Macan tutul emang. Mundiri. Oh, ya udah. Burtukolatun dan lafat burtukolatun artinya jeruk. Ah, iya jeruk. Kemarin kan lemon, ya kan? Terus Kummasrotun dan lafat kummasrotun artinya buah pir. artiin kalian. Kummasrotun. Buah pir. Tahu buah pir kan? Ayo kayak sawo itu lah. Gitu loh. Terus Narjasatun dan lafat narjasatun artinya bunga narjas. Narjas itu pohon lah, bukan bunga sih. Pohon narjas. Narjas itu apa? Yang dibuat pacar itu loh. Itu diantaranya pacar ini lu. Jewerat lagi ya Kak, pelan-pelan aja. Pacar maksudnya buat kutek itu loh. Dia ngomong pacar, emang lu punya pacar udah? Pal, lu masih ngerokok nggak di sekolahan? Lu laporin Pak Tono, Pak itu Pak Tom and Jerry ngerokok. Astagfirullahaladzim, buaya. Nah, ayo terus. Wardatun dan lafat wardatun artinya bunga mawar. Ya. Haulai dan lafat haulai artinya mereka. Ya, mereka. Lah itu isim juga, ayo. Angtum dan lafat angtum artinya kalian laki-laki banyak. Ya. Itu contoh-contoh saya rasa udah jelas ya. Kitabun, kolamun, jawatun, kurosatun. Nah, termasuk ini. Ini apa? Kahwa. Kopi, bahasa Arabnya kohwatun, pakai kof. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Itu namanya kohwatun. Wadahnya kopi apa? Gelas. Bahasa Arabnya apa? Apa tuh? Kemarin udah lo. Apa tuh? Apa? Oke, pakai. Namun sendiri. Ka'sun, pakai sin. Pakai hamzah. Ka'sun. Nih begini. Lu latihan nulis. Latihan ngerti bahasa Arab. Norak badlu. Ini ka'sun. Kalau piring. Suhnun. Noh. Sendok. Mil'akotun. Ngerti kan? Kalau ular sendok. Ya lain cerita lah. Lanjut ah. Biar tahu. Oke, itu contoh-contoh isim. Sekarang contoh-contoh fi'il. Amsilatun ayhadihi amsilatun bermula inilah itu contoh-contoh lil fi'li bagi kalimat fi'il. Ya. Safaro. Jangan kasar begitu jadi admin lu. Safaro yaitu lafat safaro artinya telah pergi siapa fulan. Nah itu fi'il madhi, perhatikan proses perubahannya, ayo. Yusafiru dan lafat yusafiru artinya sedang atau akan pergi siapa fulan. Perhatikan ya, fi'il amarnya safir, ya kan? Nah, fi'il amar itu persis harokatnya seperti fi'il mudhore, cuman huruf awalnya mudhore dibuang, ya kan? Itu kan yusafiru. Oke? Ya-nya dibuang menjadi safiru. Cuman fi'il amar kalau tunggal itu mabni sukun, safir. Itu ingat-ingat. Gitu loh, ayo. Safir, pergilah siapa kamu. Ya. Kola dan lafat kola artinya telah berbicara siapa fulan. Yakulu dan lafat yakulu
artinya sedang atau akan berbicara siapa fulan. Perhatikan. Kul dan lafat kul artinya berbicaralah siapa kamu. Atau berbicara atau katakanlah. Makanya kul huwallah kul. Kul kalau itu kul. Jangan walam ya apa tadi lakum. Kelepak sekalian lu. Kul ya kan. Maka terjemahan ini versi pengaji Rhoma Irama katakan huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Lu apa kalau punya Roma? Reng 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 la ilah. Nyanyi dangdut. Iya kan? Emang apa? Ngaji mulu kali-kali nyanyi. Nanti Al nyanyi sama Aska, sama Alpin, sama Bakir ya. Balanku ada 6. Ya, kok 6 Pak tambahin 1 gitu kan? Udah yuk ngurusin Siti Aminah dan lafat aminah artinya telah aman siapa fulan. Nah, kalau aminah aman. Kalau panjangin amanah iman percaya. Ngerti kan? Ini aminah merasa aman. Aminah ya manu iman. Ayo. Ya manu dan lafat ya manu artinya telah atau akan merasa aman siapa fulan. Iman dan lafat iman artinya merasa amanlah siapa kamu. Ya, amanlah itu aja. Amanlah siapa kamu. Rodia dan lafat rodia artinya telah meridhoi siapa fulan. Hari apa namanya rela itu loh. Kalau bahasa Indonesia itu rodia itu rela. Rodia yarzo rizon. Rizon itu ya rela itu kalau bahasa Indonesia. Udah jangan bercanda. Sabet lu beneran lu. Biasaan lu cuman nantinya. Disimak diartikan. Ayo. Rodia telah rela siapa fulan. Yardo dan lafat yardo artinya sedang atau akan rela siapa fulan. Irdo. Nah, irzo harokatin harus bahasanya ardo lagi. Irzo. Irdo dan lafat irdo artinya relalah siapa kamu. Ya, itu fi'il semuanya ya, madi, mudore sama amar. Itu contohnya 3 itu satu paket. Sodako, yasduku, usduk. Nah kalau itu usduk, nggak boleh isduk. Begitu loh. Itu ada nanti sorob, udah dibahas sebenarnya. Itu dalam sorob nado maksud ya salah. Ayo. Sodako dan lafat sodako artinya telah bersedekah siapa fulan. Yes. Jujur. Kalau sedekah itu tasodako. Sembarangan lu. Sodako dan lafat sodako artinya telah jujur siapa fulan. Masa sodako wahul azimnya Allah suruh sedekah. Ya ilah, oke pakai. Ini lu 3 tahun di Pekalongan tuh nyantren apa pindah tidur lu? Lu ya kan? Lu tanding sama Seno, Cuman Seno kan udah meloloskan diri, udah kerja dia sekarang. Seno nggak ngasih kemana-mana, cuma dia lagi, cuma berani tanding cuma sama pakai mah. Makanya lu sama, Bakir, Pir, Japir. Lu ngaji di Al-Aziz serius, bener-bener alim lu. Buktinya Makmur punya pesantren, Syekh Ali Rahman di Gorontalo punya pesantren, Haji Selamat bikin majelis, Aek siapa? Bukan Aek, Fahrul bikin pesantren. Begitu loh, semangat. Ayo. Yasduku dan lafat yasduku artinya sedang atau akan jujur siapa fulan. Ya. Usduk dan lafat usduk artinya jujurlah siapa kamu. Nah, jujur. Ayo. Ijtahada dan lafat ijtahada artinya telah bersungguh-sungguh siapa fulan. Yajtahidu dan lafat yajtahidu artinya sedang atau akan bersungguh-sungguh siapa fulan. Ijtahid dan lafat ijtahid artinya bersungguh-sungguhlah siapa kamu. Ya. Istaghfaro dan lafat istaghfaro artinya telah meminta ampun siapa fulan. Nah itu kan asalnya ghafaro.
ditambahin alif, sin sama ta menjadi istaghfaro. Fa'ala menjadi istaf'ala. Maka penting sorob yang kalian saya suruh baca tiap hari sebelum kalian ngaji itu di sini mengantarkannya istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron. Kalau masdarnya men kan contoh fi'il jadi istaghfir. Ayo. Yastaghfiru dan lafadz yastaghfiru artinya sedang atau akan meminta ampun siapa fulan. Ya. Istaghfir dan lafadz istaghfir artinya meminta ampunlah siapa kamu. Nah kemarin kan ada tuh dalam ayat waktu ngaji An-Nasihud Jiniyah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis sama'a alaikum midrara wa yumjid. Nah dan seterusnya lah. Nah, itu kan istaghfiru ya kan. Nah, makanya kudu ngapalin kalian. Ayo. Amsilatun ay hadhihi amsilatun bermula inilah itu contoh-contoh lil harfi bagi kalimat huruf min yaitu lafadz min artinya dari. Ya. Ila dan lafadz ila artinya kepada. An dan lafadz an artinya tentang Ya. Ala dan lafadz ala artinya atas. Ila dan lafadz illa artinya kecuali. Lakin dan lafadz lakin artinya tetapi. Nah kadang-kadang lakinna itu kan biasa aja dong, iya kan? Ayo. Inna dan lafadz inna artinya sesungguhnya. An dan lafadz an artinya bahwasanya. Iya. Bala dan lafadz bukan bahwasanya, bahwa. Kalau bahwasanya itu innama, oh gitu loh. Atau annama, ini an itu bahwa. An kan huruf masdariyah kan, termasuk ma masdariyah bahwa. Kan beda. Arbiento kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia resminya, bahasa Melayunya bahwa. Penting tuh kalian kuasai Ron, Kirun. Jangan asal kelar ntar pulang ngaji pikir. Jangan pulang lo. Ngerti gak? Ini udah cita-cita pulang gak? Ikut ngaji Ustaz Gofur. Karena fikih pakemnya Fathul Qorib. Dan ingat-ingat, Fathul Qorib itu khatam diulang. Dari matan ke sarah. Sarahnya udah keluar, matannya. Itu pakemnya Ustaz Gofur. Nah kalau mau nambah kitab silakan. Saya udah mesin Ustaz Gofur. Dulu pernah dibaca sama ditambahin sama Ustaz Gofur Risalatul Muawana. Tapi itu pakemnya Ustaz Gofur gitu loh. Makanya saya menyari tauhid nih, guru tauhid nanti biar nggak saya biar khusus nahu. Nanti saya suruh entah Jainal atau Makmur atau Ustaz Jainal. Saya mau ketemu Ustaz Jainal. Ayo. Bala dan lafadz bala artinya benar. 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 Bala itu kalau bahasa Jawanya sendiko dawuh. Bala. Betul. Iya, itu loh. Maka dalam kalian baca ayat kan sering saya kasih tahu. Ketika ada imam baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, jawabannya bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ya iya atau betul atau benar, ya tergantung kebutuhan gitu loh. Sendiko dawuh maksudnya kami mendengar panggilan engkau, bisa juga tergantung kebutuhan, itu bala maknanya iya gitu loh, iya benar gitu loh. Terus bal dan lafadz bal artinya tetapi. Atau malahan. Kot dan lafadz kot artinya betul-betul. Betul-betul atau terkadang. Kalau kot masuk pada fi'il madhi betul-betul. Kalau kot masuk pada fi'il mudhari kadang-kadang atau kadangkala. Tergantung. Ayo. Saufa dan lafadz saufa artinya akan. Akan, tapi akan itu lama ya. Sin juga akan.
kalla saya lamun, ya kan? Summa kalla saufata lamun. Jadi sin ya akan, saufa juga akan. Tapi kalau sin waktunya pendek dekat, kalau saufa waktunya lama atau jauh. Disimak al, jangan meleng, disimak pokoknya, jangan mainan, nggak boleh kalian hadir hanya jasadnya tok. Ayo disimak terus. Hatta dan lafat hatta artinya sehingga. Ya. Lam dan lafat lam artinya tidak. La dan lafat la artinya tidak. Nah, la ini bisa la, tergantung kan la ada dua. Ada la artinya nafi, tidak. Kalau nahi ya jangan. Mengerti kan? Tergantung kebutuhan. Memang la difungsikan untuk itu. Lanjut. Lan dan lafat lan artinya tidak. Tidak akan. Tidak akan. Itu boleh sambungan. Lau dan lafat lau artinya jikalau. Apa? Senajan. Terus Lama dan lafat lama artinya belum. nah, tergantung, cuma lam lama. Lama yang artinya ketika juga ada. Walamma tamma min khamlihi, yaitu walamma tamma ketika. Cuman di sini bukan ya, tergantung kebutuhan memang. Gitu loh. Nyambung kan? Maka nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada gabungannya gitu loh. Terus La'ala dan lafat la'ala artinya mudah-mudahan. Ma dan lafat ma. nah ini macam-macam. Ma itu kan ada manafi, ada ma masdariyah, ada ma masdariyah dzarfiyah, ada ma zaidah, ada lagi ma apa? Ma istifham. Ma yang beramal seperti ini, manafi juga kan? Loh, macam-macam ma. Terus Lata dan lata artinya ya mengharapkan sesuatu yang mustahil. Itu kan la'ala lata itu kan kalau la'ala taroji, kalau lata taman nih. Terus lata bukan waktu, saya pikir laita. Lata waktu. Saudara karena itu loh, walatal khinu hina manas itu loh. Ayo. Lata dan lafat lata artinya waktu. Laita dan lafat laita artinya mudah-mudahan. In dan lafat in artinya jika. Summa dan lafat summa artinya kemudian. Au dan lafat au artinya atau. Nah udah, saya rasa udah jelas lah ya. Nah sekarang baliknya kalian itu as'ilatun mawal ismu kalian tulis. Masil lil ismi bi asri amsilatin. Buatlah contoh kalimat isim 10 contoh. Tulis, terstorin kalian pandu maksudnya. Mawal fi'lu kam ilakam kismin yang qasimul fi'lu, kepada berapa bagian fi'il terbagi. Kan ada 3, madhi, mudhari, amar. Mawal mudhari, mawal amru, mawal madhi, masil lil fi'li bi asri amsilatin. Nah, itu buatlah contoh terhadap fi'il dengan 10 contoh. Mawal harfu, masil lil harfi bi asri amsilatin. Buatlah contoh terhadap huruf dengan 10 contoh. Nah baliknya sekarang. Nah itu kalian simpulin sendiri. Yang seperti itu kalian banyak bertanya, dengerin semuanya termasuk Andre, jangan keminter. Lu banyak tanya sama Mundiri, sama Pakih, sama Odon. Kalau Odon bingung, lu nanya ke yang lebih pinter. Jangan Odon ditanya, ini piaranya Allah gini, kelabang tuh, ya kan? Nah kalau ditanya nggak usah marah, gua tahu nggak tahu lu nanya sama gua. Lah nggak begitu, lu kalau ditanya nggak ngerti, tanya kepada orang yang lebih paham. Mundiri nggak bisa, Pakai nggak bisa. Mundiri ganti tanya ke Yusuf. Ngerti kan? Sebelum tanya ke saya, kan lu ditanya begitu. Dan tolong kalian perhatikan.
Saya dulu ketika masih nyantri sama kalian, saya itu kan termotivasi kiai-kiai yang ada di Kajen itu Pati dan sekitarnya. Itu kiai-kiainya fasih berbahasa Arab, termasuk berbahasa Inggris. Itu di Matoliul Falah. Saking penasarannya, saya itu selalu bertanya kepada setiap kiai yang saya ketemu. Ya, serius. Nah, orang yang banyak bertanya itu bukan bodoh, karena as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu udah separuh ilmu, berarti paham dia. Maka kata Sayyidina Abbas dalam kitab Ta'lim gitu, bimadza adraktal ilma. Sebab apa engkau mendapatkan ilmu, hai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini kan termasuk sepupunya Nabi yang ahli ilmu, yang mendapat doa, dengerin, yang mendapat doa dari Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah Ibnu Abbas, faqihhu, cerdaskanlah engkau kepada Ibnu Abbas fiddin wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Ta'wil itu di atasnya tafsir. Nah, kata Ibnu Abbas dalam Ta'limul Muta'alim itu, bimadza adraktal ilma, kata beliau, bilisanin saul, mulut yang banyak bertanya, wa qalbin aqul. Aqul pakai ain, bukan aqul pakai hamzah. Badok mulut ntar lu ya gak? Itu akilun, ini akilun pakai ain, aqul. Bilisanin saul, nih betul, lu biar ngerti. Kata Ibnu Abbas, bilisanin, ini harokatin saul, bilisanin saulin, wabiqalbin aqulin, pakai ain. Mulutnya banyak bertanya, ini bukan soal. Kalau soal begini, oh, ini saul, ini segot mubalaghah dari sailun, orang yang bertanya. Ini hamzah. Nah, ini akul, ini segot mubalaghah dari akilun. Akul itu kan sama dengan gofur, begitu loh. Mulutnya banyak bertanya, begitu bertanya akul, berangan-angan pakai akal. Akalnya menghayati. Tadi apa sih ya? Contohnya isim. Oh, ini. Contohnya fi'il apa tadi? Mulutnya bertanya, hatinya berangan-angan. Gak usah lama-lama lu, 3 tahun. Lu udah ngerti dasar ilmu nahwu. Maka saya wanti-wanti sama kalian, kalau malam selagi saya ada di sini, kalian ngobrol, saya omelin. Jangan bercanda, deres. Ingat-ingat, kesempatan kalian deres itu hanya sekarang ini. Ntar kalau kalian udah kerja, apalagi udah rumah tangga, punya bini, kagak bakalan kalian bisa deres. Kalau nggak ada himmah aliyah, cita-cita yang tinggi untuk belajar. Kalau saya masih bodoh, saya sampai sekarang juga masih belajar. Sebulan sekali saya ikut ngaji Caulil. No, deket Pake yang kemarin bapak lu ngajar. Wah, keren bapaknya Pake ngajar. Yang mungkin jalan raya juga sebelah kiri. Saya tahu karena pas malam Rebu pernah ada Gus Abbas di situ. Nah, cuman saya nggak datang, lah orang saya mau akbaran, bukanlah mau ngaji. Nah, ini rumusnya, gitu loh. Jadi kayak Erwin, Alvin, Aska, semuanya. Maka kenapa saya suka cerewet sama Noval, semuanya. Jangan bercanda terus. Bercanda nggak ada habisnya, termasuk perempuan, dengerin dulu. Lu kayak empret itu, ya Allah, deres yang benar, ya kan? Nah, semangat deres, semangat belajar. Nggak ngaji kalian tuh udah cukup sebenarnya. Yang kurang kalian itu deresnya, mutolaah, muzakaroh.
Kalau dalam bahasa taklim mutoroha. Toroha itu melempar. Bukan melempar-lemparan peci. Dolim lu. Melemparkan ide. Kenapa kamu baca umpamanya al-kalamu? Itu kenapa aska? Mimnya dibaca mu. Oh itu mubtada. Aska bisa menjelaskan. Kalau mubtada itu dibaca rofa. Tanda rofanya al-kalamu dhamma. Kenapa? Isim mufrad. Dhammanya zohiro. Toha atau Mustafa dibaca rofa juga. Cuman tandanya dhammah tapi mukot. Nyambung kan? Ini tolong kalian mulai nih. Mulai detik ini. Begitu loh. Kalau Junet pengen alim, Noval pengen alim, semuanya Erwin, Alvin, termasuk Andri, ya enggak, Andreas. Dulu lama-lama gue panggil Andreas juga lah. Iya kan? Andreas, denger gak? Lah iya. Begitu jangan malah pulang main game. Pulang main HP nggak karuan. Gue pites sekalian. Ya enggak? Gue emang bangsat Pak dipites. Lu ngerti bangsat nggak? Yang di bawah tempat anu itu kan kutu-kutu yang suka gigitin itu kan, atau tumak. Dipites gitu. Terus nggak ngerti al. Jangan mabuk mulu lu, matanya merah. Mabuk-mabuk apaan lu? Suruh bersihin daun aja. Udah belum al? Belum Pak. Ya belum, orang saya liatin no. Botolnya masih ada, daunnya masih ada. Termasuk di sono. Kan kemarin daun pisang lama. Nggak hilang-hilang. Iya kan? Peduli kalian. Gitu loh. Nah, saya jalan begini ada daun, saya pasti saya buang. Kadang saya nyuruh kalian itu membiasakan kalian. Paham nggak maksudnya? Lu kamar mandi coba lihat. Kalau kamar mandi yang sini, kalau cewek belum kan, saya jarang ke sono. Itu pasti bersih. Dan jangan sampai nginjek kamar mandi ada licin-licin lumut. Bahaya. Jatuh nyungsep. Kepala ini nggak boleh kena benturan. Maka saya bersihin. Lu nggak mau, gua yang bersihin. Ngerti kan maksudnya? Loh, kenapa ya? Saya merasa bangun kok sama Pak Tono. Ya iya kan? Loh, kalian kan tahunya di sini udah jadi. Makanya nggak merasa ngerawatnya kayak order nyampah doang. Ntar yang atas udah bersihin besok. Yang nanti ono, paham? Ada sampah sekecil apapun sampah, pungut dibuang di tempat sampah. Loh, jangan seenaknya buang sampah kemana-mana. Paham itu ya? Nah, itu penting untuk paham gitu. Oke? Kita itu bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.